Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih saja diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, juga nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang lurusnya niat, amalan niat yang harus kita persiapkan sebelum melaksanakan aktivitas ibadah ataupun kegiatan apapun yang akan kita laksanakan. Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utai ono fasal suici. Wa alaika ya ahi, lan tetep ing atase sira wahai sedulurku, bi islahin niyah, kelawan bagusin niat. Jadi sang pengarang kitab ini menganjurkan kepada saudaranya untuk membaguskan niat, sekaligus juga menganjurkan kepada kita semua untuk memperbaiki niat, untuk membaguskan niat. Wa ikhlasuha, dan juga untuk mengikhlaskan niat, mengkhusyukkan, mengikhlaskan niat kita. Watafaqqudiha, dan juga kesepenane niat. Jadi tidak bercampurnya dengan apapun, niat yang tulus yang dimaksud. Watafakkuri, lan uga mikir-mikir, ngangen-ngangen, fiha ing dalem niat. Qoblat dukhuli, sadurunge manjing, saurunge melakukan amal perbuatan apapun. Qoblat dukhuli fil amal, sadurunge manjing ana ing pengamalan apa wae. Jadi bentuk amaliyah apapun haruslah didasari, dilandasi dengan niat yang ikhlas ini. Fa innaha krana sak temene niat iku asasul amal, minangka dadi pondasine amal perbuatan manusia. Jadi niat ini sebagai dasar, pondasi bagi setiap amal perbuatan kita. Wal a'malu utai amal perbuatan, seluruh amal perbuatan kita itu tabiatun, iku tabiatun manut laha maring keadaan niatnya. Jadi amal perbuatan kita semua itu ditentukan oleh niatnya masing-masing. Hasanan wa qobhan, bagus utawa olone niat. Jadi amal perbuatan kita dianggap bagus, dianggap jelek, ini tergantung kepada niatnya. Wasihatan, juga amal perbuatan yang sah, yang sehat. Wasakoman, wafasadan, atau juga amal perbuatan yang rusak, sehat atau rusak, sehat atau sakit, amal perbuatan kita. Ini tentunya ditentukan oleh niat kita masing-masing. Waqad qala lan yakti
wis dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, angin pestine sekabehane amal perbuatan manusia itu gumantung maring niate. Seluruh amal perbuatan manusia itu ditentukan oleh niatnya yang ada di dalam hati. Wa inna malikul limriin, lan sak temene geduwe saben-saben perkara, saben-saben urusan iku bakal merkoleh imbalan, akan dapat mendapatkan imbalan manawa, sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi balasan buat amal ibadah seseorang ini ditentukan oleh niatnya amalan tadi. Fa'alaika, lan tetep ing atase sira, hei saudara, hei kanca ningsun, Allah takula, ing yen to orang ngucap sapa sliramu, kaulan ing pengucapan, wala ta'mal, lan orang lakoni sapa sira, amalan ing pengamalan. Wala ta'zimu, lan ojo nejo sapa sliramu, ala amrin ing ngatasé nglakoni perkara swiji-wiji, illa watakunu niyyatuka, kejaba anane niat ira, bidzalika, kelawan nglakoni perkara mau, at-taqarruba, niat parek, taqarrub, mendekat, ilallahi, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali, wahai saudaraku, kata pengarang kitab, kamu melaksanakan sesuatu urusan, sesuatu perkara, kecuali niat kamu adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtighai as-sawab, lan uga krana ibtighai as-sawab, murih ganjaran. Jadi mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi rattabahu, alladzi yo ganjaran, rattabahu kang wis nentokake, hu ing ganjaran sapa Allah subhanahu wa ta'ala, alal amri ing atase perintah, ing atase urusan, al manwiyi kang den niati. Jadi balasan bagi satu perkara, bagi satu urusan itu ditentukan atas perkara yang diniatkan. Mimbabil minnati, seko perkara, seko bab al minnati, anugerah dari Allah Ta'ala, wal fadli, dan juga keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita semua senantiasa membaguskan niat ini. Yang tidak lain, bagusnya niat adalah untuk taqarrub, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, selalu mengharap pahala, balasan dari Allah semata. Wa'lam lan ngawruwana sapa sira, annahu sak temene, layasluhu, ora bakal sah apa at-taqarrub, marek, nyedak, mendekat ilallahi maring Allah Ta'ala, illa bima, kejaba kelawan perkara, syara'ahu, kang wis nyariatke, wis paring aturan hu ing
ma ala lisani rasulihi, lewat lisane utusane Allah Ta'ala, melalui penjelasan dari utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini tidak akan pernah sampai, tidak akan pas, tidak akan pernah sah kecuali dengan cara kita mengikuti syariat yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal faraidi, saka perkara kang den fardhoake, salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, ibadah haji, semuanya yang fardu, ini haruslah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nawafil, lan uga perkara amaliyah kang sunah, bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah, seperti sedekah, seperti sholat malam, sholat tatawu, bagaimana kita melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan aktivitas-aktivitas sunnah yang lain. Itu harus berkesesuaian dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad tu'athiru an-niyat, lan teman-teman wis paring labet, telah mempengaruhi opo iku an-niyat, as-sadiqatu, niat kang lurus, niat kang bener, fil amri, ing dalam perkara al-mubahi, kang mubah, fayasiru, mongko balik dadi apa perkara kang mubah mau, kurbatan, ing dadi perkara kang bisa marekaken, yang bisa mendekatkan hambanya kepada Tuhannya. Jadi awal mulanya perkara tadi mubah, lalu ketika ada niat yang baik, maka perkara tadi bisa menjadi perkara yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min haitsu, kelawan sekirane, anna lil wasaili, sak temene lil wasaili, geduwe sarana, metode, pendekatan, cara, hukmul maqasid, duweni hukum padha karo tujuane. Artinya cara yang ditempuh oleh seseorang ini bisa harganya sama dengan apa yang ditujukan oleh seseorang itu tadi. Lil wasaili hukmul maqasid, sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan, maka sesuatu itu sama pentingnya dengan tujuannya. Kamayanwiya, kaya padane wong yanwi kang niat sapa man, bi aklihi, kelawan oleh dahar sapa man, ma'em, makan seseorang, at-taqwa, ing yen to diniati supaya kuat dengan makannya tadi, supaya menjadi kuat badannya, ala ta'atillah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum makan yang mubah, pertama kalinya hukum makan yang mubah tadi itu, ketika diniati dengan niatan yang baik, agar tubuhnya kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka nilai mubahnya tadi itu bisa menjadi sesuatu yang menjadikan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi awal mulanya mubah menjadi sesuatu yang bisa
mendekatkan diri seseorang tadi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ta'atillah wa ala ta'atillah wa bi ityanihi, dan juga dengan niat untuk mengikuti, untuk nekani, untuk melaksanakan kewajiban sholat misalnya. Ahluhu atasabbuba, iso ndadekake, iso nyababiai maring wong sing duwe niat mau fi husuli wabi idyanihi. Nah ini wabi idyanihi, lan oleh nekani sapa wong. Ini maksudnya adalah nekani bojone. Jadi ini konteksnya adalah jadi nekani bojone, ngeloni bojone. Ini konteksnya seperti itu. Ahlahu atasabbuba, mempunyai niat agar bisa menghadirkan, bisa melahirkan, bisa menghasilkan anak yang soleh, ya'budullah, yang kemudian mampu beribadah, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ini juga merupakan baiknya niat. Jadi semula perkara yang mubah, mendekati istrinya, lalu kemudian diniati dengan mendekati istri itu agar mampu melahirkan anak yang soleh, anak yang solihah, maka upaya tadi mendekati istri tadi bernilai ibadah, menjadi sesuatu yang mendekatkan seseorang tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustarotu, lan uga disyaratake lisidqin niyat, kedue benere baguse niat, ayyakuna ing yen ta ana biha kelawan niat mau al amalu, ngamalake, ngelakoni. Artinya seseorang ketika meniatkan sesuatu, qasdus syai', nyejo sesuatu, berkeinginan melakukan sesuatu, maka haruslah keinginan tadi itu diwujudkan dalam bentuk amaliyah, harus dilaksanakan apa yang sudah diniatkan itu. Famayat lubul ilma, mongko sapane wong yatlubul ilma, kang murih ilmu, mencari ilmu. Masalan wayaz'amu annaniyatahu, lan duwe sejo, sudah diniatkan dalam hati bahwa niatnya fi tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu, ayya'mala wa yu'allima, untuk mengajarkannya, untuk mengetahuinya, untuk mendapatkan ilmu tadi, sekaligus wa yu'allima, dan mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Fa illam yaf'al dzalika, lamun to ora nglakoni iku. Jadi sudah berusaha mendapatkan ilmu, tapi kemudian dia tidak mengajarkannya kepada orang lain, indat tamakkuni, arikalane mampu untuk melakukan itu tapi tidak dia lakukan, minhu faniyatuhu, mongko niate mau ghairu shadiqatin, ora bener. Jadi niat yang tidak benar. Karena sejak awal seseorang yang ingin mencari ilmu, kemudian mendapatkannya, niatnya untuk mendapatkan ilmu agar mampu mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain, tetapi tidak dia lakukan, sementara dia mampu melakukan dan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, maka niatan orang tadi itu dikatakan sebagai niat yang tidak benar. Jadi niat yang salah,
karena hanya ada dalam sejo, hanya ada dalam keinginan, tetapi tidak pernah dilakukan dalam amaliyahnya. Ghairu shadiqatin, termasuk niat yang tidak benar. Wa kaman yatlubu ad-dunya, lan uga padane kaya wong kang ngalap donya, orang yang mencari keduniawian, orang yang mencari harta benda. Wa yaz'amu anna innama yud labuha, lan uga duwe niat, duwe sejo, innama yud libuha, sak temene oleh mencari dunia tadi itu li ajlil istighna, duwe karep, punya keinginan agar mencukupi kehidupannya, anin nas, seko menungso, tidak meminta-minta. Jadi mencari keduniawian dengan niatan agar dirinya cukup tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Wattasadduqi alal muhtajin, dan juga seseorang yang mencari keduniawian dengan niatan agar dia bisa bersedekah, bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Wasilatil aqrabin, dan juga dengan mencari keduniawian tadi dengan niatan agar bisa silaturahim, bisa dengan mudah sampai kepada sanak saudaranya, kepada orang tuanya, kepada sepupunya, saudara-saudaranya, keluarganya yang berada di jauh tempatnya. Fa'il lam yaf'al dzalika, mongko lamun orang lakoni iku kabeh inda al qudrati alaihi, ari kalane wis kuwasa, artinya keduniawiannya tadi itu sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang tadi yang punya niatan tadi, tetapi kemudian setelah mendapatkan harta benda itu, setelah mendapatkan dunianya itu, kemudian dia lupa akan niatannya untuk silaturahim kepada saudaranya, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk tidak meminta-minta kepada saudaranya yang lain. Dia lupa akan hal itu semua. Fala atharo, maka dikatakan tidak ada bekas sama sekali liniyatihi, untuk niatnya tadi itu. Berarti tidak ada bekas niat di dalam dirinya. Wan niyatu la tu'thiru, lan sing jenenge niat iku la tu'thiru fil ma'asi, ora bakal mempengaruhi kahanane maksiat. Suwiji syai'an ing suwiji-wiji. Jadi yang namanya niat itu tidak bisa membersihkan keadaan maksiat. Niat yang baik itu tetap tidak bisa mempengaruhi perbuatan maksiat. Kama anna at-tadhir la atharu lahu fi najasil al-ain, fi najsil aini, kaya padane at-tadhir, sesuci, la atharullah, ora ana bekase anane sesuci iku fi najasil aini, ing dalem najise ain. Jadi percuma kita melakukan pembersihan atas keadaan yang memang najis. Jadi percuma kita mensucikan barang yang najis. Nah, itu sama halnya dengan kita membaikkan niat kita untuk hal-hal maksiat kepada Allah Ta'ala, untuk hal-hal yang batil. Niat yang baik tidak akan mempengaruhi
perbuatan-perbuatan batil, tidak akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang najis. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin, lan uga tumrap wong kang metuki insanan maring menungso kang lain ala ghibatin ing atase nglakoni ghibah, glendeng maring wong liya, muslimin sedulure sing muslim, wadda'a lan ngaku annahu yaksidu bidzalika, ngaku bilih bahwa dirinya nejo seperti itu, artinya mengikuti ghibah, nimbrung ghibah kepada orang yang melakukan ghibah, idkhalus surur, krana nyenengke ngancani wong sing ghibah, ala qalbihi ing ngatasé atine wong sing ghibah, fahuwa ahadun al mukhtabin, maka orang itu adalah termasuk salah satu dari orang-orang yang berbuat ghibah. Jadi perbuatan ghibah diniati untuk ngancani, untuk menemani orang yang berbuat ghibah. Itu artinya orang yang ikut ngancani tadi itu, ikut menemani tadi itu, termasuk golongan orang yang ghibah juga. Waman sakata, dan juga bagi orang yang diam diri, berdiam diri, anil amri bil ma'ruf, tidak mau perintah kepada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, wanahi, dan tidak mau melarang, anil mungkar, seko perbuatan yang mungkar, wada'a annahu nawa, lan ngaku annahu nawa, bahwa dirinya itu memiliki niat maksud bisukutihi, kelawan menengi, artinya tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu karena dirinya memang pengen diam saja. Bisukutihi at-tawakko, krana ngreksa angkasri qalbil mubasyar, takut nanti bisa memecah hati, artinya gelo, gawe gelone atine wong, al mubasyar secara langsung, fahuwa syarikuhu fil ismi, maka orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain di saat dia mampu, maka dikatakan orang itu adalah termasuk temannya orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan dosa itu. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu bisa membaikkan, meluruskan niat kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan selalu didasari oleh niat yang baik, niat yang sehat, niat yang benar, sehingga amal ibadah kita senantiasa berfungsi sebagai taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang niat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi keimanan, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan niat yang baik sekaligus mengamalkannya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah pekan depan kita bisa ketemu lagi, dan mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.